Di tengah padang pasir Irak yang tandus, lahirlah seorang anak yang kelak akan menorehkan namanya dalam sejarah dunia dengan tinta darah dan kekuasaan. Saddam Hussein, nama yang mengguncang dunia, dikenal sebagai pemimpin yang kontroversial, diktator yang kejam, dan arsitek dari banyak konflik yang menorehkan luka mendalam bagi rakyatnya. Inilah kisah perjalanan hidup Saddam Hussein, dari masa kecil yang kelam hingga kejatuhan tragisnya di tiang gantungan. Pada 28 April 1937 di desa Al-Ajwa dekat kota Tikrit, Irak, Saddam Hussein lahir dalam kemiskinan yang mencekik. Desa itu bukan tempat harapan, padang pasir luas dan kehidupan keras menjadi latar belakang masa kecil Saddam. Bahkan sebelum ia bisa mengucap kata pertama, takdir sudah menorehkan luka dalam hidupnya. Ayahnya, Hussein Abdul Al-Majid, menghilang secara misterius sebelum Saddam lahir. Beberapa mengatakan ia meninggal karena penyakit, ada pula yang percaya ia dibunuh. Apapun kebenarannya, Saddam tumbuh tanpa sosok ayah, kehilangan pelindung pertamanya. Ibunya, Subhatul Fah, adalah seorang wanita yang keras dan getir. Kehilangan suami dan anak tertua dalam waktu yang hampir bersamaan, Subha sempat mempertimbangkan untuk mengakhiri hidup Saddam yang masih dalam kandungan. Namun takdir berbicara lain. Saddam lahir, bukan sebagai simbol harapan, tapi sebagai anak yang ditakdirkan menanggung beban kemiskinan dan penderitaan sejak lahir. Subha menikah lagi dengan seorang pria kasar yang dikenal kejam terhadap Saddam. Sang anak kecil tumbuh di bawah bayang-bayang kekerasan, ketakutan, dan luka batin yang mendalam. Di usia 10 tahun, Saddam mengambil keputusan besar yang akan mengubah hidupnya. Ia melarikan diri dari rumah yang penuh kekerasan dan mencari perlindungan di rumah pamannya, Khairallah Tulfah di Tikrit. Khairallah bukanlah orang biasa, ia seorang nasionalis Arab yang keras, seorang pria yang memendam dendam terhadap kekuasaan asing dan kolonialisme Barat. Dari pamannya, Saddam kecil mulai belajar tentang kekuasaan, kekerasan, dan keinginan untuk menyingkirkan mereka yang dianggap musuh bangsa. Inilah benih yang kelak tumbuh menjadi obsesi terhadap kekuasaan dan kejayaan Irak. Di bawah asuhan Khairallah, Saddam tidak hanya belajar membaca dan menulis, tapi juga tentang kebencian dan ideologi. Ia mendengarkan kisah perjuangan Arab melawan kolonialisme, mendengar tentang kebesaran masa lalu yang harus direbut kembali. Saddam mulai percaya bahwa Irak harus dipimpin oleh tangan yang kuat, tangan yang tak ragu menggunakan kekerasan demi membangun bangsa. Pamannya menanamkan benih ideologi nasionalisme yang radikal di hati Saddam. Setiap kata tentang kehormatan, kemuliaan bangsa, dan kebencian terhadap pengkhianat, tumbuh subur dalam jiwanya. Saddam muda mulai memupuk ambisi besar untuk menjadi pemimpin, untuk merebut kekuasaan dan mengukir namanya dalam sejarah. Ia mulai memahami bahwa dunia adalah tempat di mana yang lemah akan dilindas, dan hanya yang kuat yang bisa bertahan. Menyadari pentingnya pendidikan, Saddam berjuang keras untuk bersekolah di Tikrit. Ia dikenal sebagai anak yang pendiam, namun memiliki tatapan tajam dan sikap keras kepala. Ia sering menjadi bahan ejekan karena kemiskinannya, namun Saddam tidak pernah menyerah. Ia menelan semua hinaan itu, menyimpannya dalam hati sebagai bahan bakar untuk ambisi masa depannya. Pada usia remaja, Saddam pindah ke Baghdad untuk melanjutkan pendidikan. Di kota ini, ia mulai bergaul dengan kelompok politik yang memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan Arab. Lingkungan yang keras di Baghdad semakin menempanya menjadi pribadi yang tangguh dan tanpa kompromi. Saddam belajar bahwa kekuasaan tidak datang dengan mudah, ia harus merebutnya, bahkan jika itu berarti harus berdarah-darah. Tahun 1957, Saddam bergabung dengan Partai Ba'ath, gerakan politik yang mengusung ideologi nasionalisme Arab dan sosialisme. Partai ini menentang keras kolonialisme dan imperialisme Barat. Saddam muda dikenal ambisius dan tak segan menggunakan kekerasan demi mencapai tujuannya. Pada 1959, ia terlibat dalam percobaan pembunuhan terhadap Perdana Menteri Irak, Abdul Karim Qasim.
Percobaan itu gagal, dan Saddam harus melarikan diri ke Mesir untuk menghindari hukuman mati. Di sana, ia memperdalam ilmunya di bidang hukum dan politik, sambil menantikan saat yang tepat untuk kembali ke Irak. Tahun 1968 menjadi titik balik dalam hidup Saddam. Bersama Partai Ba'ath, ia berhasil melancarkan kudeta yang menggulingkan pemerintahan Irak. Meski awalnya hanya menjabat sebagai wakil presiden di bawah Ahmed Hassan al-Bakar, kekuatan sesungguhnya ada di tangan Saddam. Ia dengan cerdik memegang kendali atas keamanan dan intelijen negara. Perlahan Saddam memperkuat posisinya, menyingkirkan lawan-lawan politik melalui penangkapan, penyiksaan, hingga eksekusi. Ia membangun jaringan kekuasaan yang kejam, memperluas pengaruhnya dalam militer, dan menancapkan kuku kekuasaannya di seluruh pelosok negeri. Tahun 1979, ia mengambil alih kekuasaan penuh sebagai presiden Irak, menjadikan dirinya sebagai penguasa absolut. Kekuasaan Saddam ditandai dengan penindasan brutal dan paranoia. Ia memerintah dengan tangan besi, menciptakan rezim yang penuh teror dan pengawasan. Ribuan rakyat Irak, termasuk lawan politik dan etnis minoritas seperti Kurdi dan Syiah, menjadi korban pembersihan massal. Pada 1980, Saddam memulai Perang Iran-Irak, konflik yang berlangsung selama 8 tahun dan menewaskan jutaan jiwa. Meski berakhir tanpa kemenangan, Saddam mengklaim dirinya sebagai pahlawan bangsa. Namun perang tersebut meninggalkan Irak dalam kehancuran ekonomi dan sosial. Tak lama berselang, tahun 1990, Saddam membuat keputusan fatal dengan menginvasi Kuwait. Tindakan ini memicu perang teluk dan mengundang kemarahan dunia internasional termasuk Amerika Serikat. Serangan balasan dari koalisi internasional memukul mundur pasukan Irak dan mempermalukan Saddam di mata dunia. Meski bertahan sebagai pemimpin, Saddam menghadapi tekanan internasional dan sanksi ekonomi yang melumpuhkan Irak. Rezimnya semakin represif, dengan rakyat yang menderita akibat kelaparan dan kemiskinan. Namun Saddam tetap mempertahankan citra kuat dan berusaha membangun kembali kekuasaannya. Tahun 2003 menjadi babak akhir. Amerika Serikat dan sekutunya melancarkan invasi besar-besaran dengan dalih senjata pemusnah massal. Saddam melarikan diri, bersembunyi di bawah tanah, dan menjadi buronan nomor 1 di dunia. Namun takdir tak bisa dihindari, pada Desember 2003, Saddam ditemukan bersembunyi di sebuah lubang di dekat Tikrit, dalam kondisi lusuh dan tak berdaya. Saddam diadili oleh pengadilan khusus Irak atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Ia tampak tegar dan tak menyesali perbuatannya, bahkan tetap menunjukkan sikap keras kepala di hadapan dunia. Namun hukuman tak terhindarkan, pada 30 Desember 2006, di Hari Raya Idul Adha, Saddam Hussein digantung hingga mati. Kematian Saddam menutup lembaran kelam dalam sejarah Irak. Ia pergi meninggalkan warisan kontroversial antara penguasa yang membangun Irak menjadi negara kuat, dan diktator yang menindas rakyatnya dengan kejam. Namanya akan terus dikenang sebagai simbol kekuasaan yang membara, namun berakhir tragis di bawah bayang-bayang sejarah. Saddam Hussein adalah cerminan dari ambisi, kekuasaan, dan kegagalan manusia. Ia adalah sosok yang menggetarkan dunia, memimpin dengan tangan besi, dan jatuh dengan cara yang memilukan. Sejarah akan terus mengingatnya sebagai pelajaran abadi, tentang bagaimana kekuasaan bisa mengangkat seseorang ke puncak kejayaan, namun juga menjerumuskannya ke jurang kehancuran. Bagaimana menurut kalian sahabat JBK? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya.